Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo hello sahabat muslim, bagaimana kabarnya? Semoga kesejahteraan, rahmat, serta keberkahan bersama kita semua, amin. Tapi, kamu tahu gak? Siapa itu Al-Khwarizmi, Al-Batani, Ibn Sina? Mereka adalah beberapa dari orang-orang muslim hebat yang berkontribusi terhadap sains di bidang mereka masing-masing. Untuk lebih jelasnya, dimohon teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak ketinggalan ilmu dan informasi seputar ruang lingkup Islam. Dalam Islam, pengetahuan dan pembelajaran dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mendorong umat muslim untuk mencari pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk sains. Berikut ini penjelasan ringkas tentang bagaimana Islam mendorong umatnya untuk belajar sains dan contoh-contoh kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. 1. Tuntutan dalam Al-Quran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana Allah memulai ciptaan, kemudian Allah akan menciptakan yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 20. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 190. Ayat-ayat ini mengajak umat muslim untuk melakukan observasi dan pengamatan terhadap alam semesta sebagai bentuk pengenalan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperhatikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian di alam, umat muslim diharapkan dapat memahami kekuasaan, kebijaksanaan, dan keindahan penciptaan Allah. 2. Hadis dan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan belajar dari berbagai bidang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendorong umat muslim untuk mencari ilmu dan belajar. Mencari pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan mereka yang menempuh jalan mencari ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan pahala yang besar di akhirat. 3. Kontribusi sejarah. Dalam sejarah, peradaban Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti matematika, Islam berkembang pesat pada masa kejayaan peradaban Islam. Matematikawan muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan Al-Hasan ibn Al-Haytham membuat terobosan dalam aljabar, trigonometri, geometri, dan kalkulus. Konsep-konsep matematika yang mereka temukan, seperti angka Hindu-Arab dan sistem desimal, memberikan dasar bagi pengembangan matematika modern. Astronomi, Islam mencapai puncaknya pada masa peradaban Islam. Ilmuwan muslim seperti Al-Batani, Al-Farghani, dan Al-Zarqali membuat kemajuan besar dalam pengamatan dan pemahaman tentang gerakan planet, bintang, dan astronomi matematika. Kontribusi mereka, termasuk penggunaan instrumen astronomi seperti astrolab, mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi di seluruh dunia.
Kedokteran, peradaban Islam juga memberikan kontribusi penting dalam bidang kedokteran. Cendekiawan Muslim seperti Al-Razi dan Ibn Sina Avicenna mengembangkan pengetahuan medis yang luas dan menulis karya-karya monumental dalam bidang ini. Karya-karya mereka, seperti Kitab Al-Hawi dan Kitab Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi referensi penting dalam ilmu kedokteran dan farmakologi selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan alam, seperti Ibn Al-Haytham Al-Hazan, membuat kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan alam. Penelitian Ibn Al-Haytham tentang optik dan pengamatan visual membantu memperbaiki pemahaman manusia tentang cahaya dan penglihatan. Karyanya, Kitab Al-Manazir, merupakan salah satu karya penting dalam bidang optik. Filsafat dan ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd Averroes menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan filosofis dan ilmiah yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia Barat. Kontribusi ini hanyalah sebagian kecil dari warisan ilmiah yang ditinggalkan oleh peradaban Islam. Selama berabad-abad, Muslim telah menyumbangkan pengetahuan, penelitian, dan inovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang telah membentuk dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Bagaimana teman-teman? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan lebih termotivasi untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Terkhusus untuk diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.